Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siswa-siswi Bu Guru kelas 7A dan 7B. Untuk pembelajaran IPS pada hari ini, materi kita tentang konsep ruang dan interaksi antar ruang. Adapun ilmu pengetahuan sosial di semester ganjil di kelas 7, materinya yaitu tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Adapun manusia, tempat, dan lingkungan mempelajari juga tentang yang pertama, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Yang kedua, letak dan luas Indonesia. Yang ketiga, potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Yang keempat, tentang dinamika kependudukan Indonesia. Yang kelima, tentang kondisi alam Indonesia. Dan yang keenam, tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Dan yang akan kita pelajari sekarang, yang pertama tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ya. Adapun tujuan dari pembelajaran di sini yaitu setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat memahami tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang, menjelaskan tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang, memahami letak, luas, dan potensi sumber daya alam kemaritiman Indonesia, memahami tentang dinamika kependudukan dan kondisi alam Indonesia, menjelaskan berbagai hal yang berhubungan dengan dinamika penduduk dan kondisi alam Indonesia, memahami tentang perubahan akibat interaksi antar ruang, serta menjelaskan tentang berbagai akibat interaksi antar ruang. Nah, yang akan kita bahas, yang pertama adalah tentang ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tempat tinggal. Ruang mencakup berbagai hal, di antaranya adalah udara, lapisan atmosfer, perairan. Perairan itu berbentuk laut, sungai, dan danau. Dan di bawah permukaan bumi, berbentuk air dan tanah. Dan bantuan sampai lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan dan berbagai jenis organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Adapun ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Misalnya, kalau kalian lihat ruang kelas, apa yang kalian lihat di dalam ruang kelas, ya? Misalnya di ruang kelas itu tidak hanya lantai, tetapi juga ada udara atau oksigen yang kalian hirup, ya, ketika kalian belajar, serta langit-langit, ya, meja, kursi, dan sebagainya. Setiap ruang memiliki karakteristik yang berbeda dengan lainnya. Tidak ada satu ruang atau satu tempat pun yang sama persis dengan tempat lainnya. Perhatikan misalnya sekeliling kamu, bandingkan dengan tempat lain, dilihat dari keadaan fisiknya, misalnya dari tanah, air, bebatuan, dan tumbuhan, serta hewan maupun keadaan masyarakatnya. Supaya lebih mudah dalam mempelajari konsep ruang, yaitu sebagai berikut. Ruang tidak hanya terbatas udara, bersentuhan dengan bumi, tetapi lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Setiap ruang di bumi memiliki karakteristik atau ciri khas yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ruang juga tidak berdiri sendiri. Ya, kejadian di suatu ruang mempengaruhi ruang lainnya. Ruang juga merupakan tempat segala peristiwa terjadi. Ya, ruang permukaan bumi terdiri dari berbagai komponen yang ada di bumi yang dapat mendukung segala aktivitas manusia yang menempatinya. Jadi, ruang merupakan sebuah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal.
Setelah itu kita akan mempelajari interaksi antar ruang. Berbagai ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang khas. Karakteristik yang khas tersebut dapat berupa tanah, batuan, tumbuhan, dan lain-lain yang berbeda-beda dengan tempat lainnya, tetapi akan ada komponen lainnya yang berbeda. Misalnya, jenis batuan di suatu tempat ditemukan di tempat lain, tetapi jenis tumbuhannya berbeda. Interaksi dapat terjadi dalam bentuk perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, perjalanan wisata, pemanfaatan fasilitas umum, pengiriman informasi atau modal, perdagangan internasional, dan lain-lain. Interaksi dalam bentuk pergerakan manusia disebut mobilitas penduduk. Ya, jadi mobilitas penduduk adalah bentuk pergerakan manusia. Interaksi melalui perpindahan barang atau energi yang disebut dengan transportasi. Dan interaksi tersebut terjadi jika ongkos untuk melakukan interaksi antar daerah asal dan tujuan lebih rendah dari keuntungan yang diperoleh. Contoh, ketika seseorang yang pergi ke tempat kerja karena penghasilannya hanya mampu untuk menutupi ongkos yang dikeluarkannya. Ada beberapa kondisi yang saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang, yaitu kondisi saling melengkapi, kesempatan antara, dan keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan. Nah, anak-anak, untuk tugas IPS, kalian tolong kerjakan pertanyaan yang Ibu sebutkan di bawah ini. Yang pertama, nomor 1, apa yang dimaksud dengan ruang? Nomor 2, jelaskan tentang konsep ruang di permukaan bumi. Yang ketiga, apa yang dimaksud interaksi menurut Bintarto? Yang keempat, jelaskan terjadinya interaksi karena saling melengkapi. Yang kelima, sebutkan hal-hal yang mempengaruhi kemudahan perpindahan dalam ruang. Nah, itu saja tugas kalian untuk hari ini. Tolong kerjakan ya, dan kalian kirim dalam link Google Form yang Bu Guru bagikan, dan tugas tersebut kalian kerjakan sebagai tugas PR. Ya, silakan kerjakan. Dan Ibu tunggu sampai dengan pembelajaran IPS minggu depan. Oke, baiklah, terima kasih untuk materi pada bab 1 hari ini, ilmu pengetahuan sosial kelas 7. Terima kasih untuk kalian yang sudah tepat waktu hadir online belajar dari rumah. Semoga tetap semangat belajar untuk materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.